Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurdini Tilova, SPD MM, selaku dosen Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Yang saya cintai kawan-kawan kelas reguler C 318 Universitas Pamulang. Hari ini saya akan mempresentasikan materi Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional yang berjudul Perbedaan Budaya dan Manajemen Internasional. Perkenalkan, saya Muhammad Deni Arif Hidayatullah dengan NIM 1710101506964. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah budaya. Kita harus tahu dulu apa definisi dari budaya tersebut. Menurut Edward Burnett, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Di sini kita tahu bahwa sebagian besar rakyat kita, dalam hal ini Indonesia, berpegang teguh dalam adat dan budaya di masing-masing tempat mereka berada. Adat dan budaya ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat luar yang melihat keragaman budaya di Indonesia, yang dimana rakyat Indonesia masih dapat hidup dengan tentram, akur dan damai di tengah perbedaan budaya yang sangat kompleks. Hal ini juga yang menjadikan Indonesia sangat kaya, sangat kompleks. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur budaya. Menurut Melville J. Herkovitz, kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Di sini, keempat sistem ini memiliki kesinambungan yang berguna untuk menjaga stabilitas dan berjalannya sistem budaya di dalam anggota masyarakat. Sebagai contoh adalah alat teknologi. Para tetua adat atau kebudayaan tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi yang sekarang terjadi. Bahkan, mereka mendorong anggota masyarakat mereka untuk dapat mempelajari perkembangan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini terjadi. Dan kemudian sistem ekonomi. Di dalam kebudayaan telah diatur sistem ekonomi yang sedemikian rupa yang sesuai dengan adat dan istiadat dari anggota masyarakat, yang dimana sistem ini sudah menyesuaikan dan sistem ini sudah menjadi landasan atau dasar yang dijalankan oleh anggota masyarakat secara turun-menurun, sehingga akan sulit rasanya bagi anggota masyarakat untuk menerima sistem ekonomi baru di luar dari sistem ekonomi yang sudah berjalan selama ini. Tapi disinilah tantangan yang harus diambil atau dipikul oleh para pelaku bisnis, di mana mereka harus berupaya memasukkan sistem ekonomi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi juga harus menyesuaikan atau ikut menyesuaikan diri terhadap sistem ekonomi yang sudah ada di dalam lingkungan masyarakat budaya. Masuk ke materi selanjutnya adalah manajemen internasional. Manajemen internasional sendiri memiliki definisi sebagai proses penerapan teknik dan konsep manajemen dalam arena lingkungan internasional. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara pengembang menerapkan konsep dan teknik yang ada di dalam perusahaan mereka ke dalam lingkungan masyarakat, sehingga dapat diterima oleh masyarakat tanpa harus mengubah
secara total tatanan ekonomi dan kebudayaan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini berguna agar tidak terjadi penolakan secara masif oleh anggota masyarakat dan berguna juga untuk memuluskan jalan mereka, melebarkan sayap di dalam mengembangkan bisnis dan karir di area lingkungan masyarakat tersebut. Sebagai contoh yang dapat kita lihat adalah makin banyaknya perusahaan multinasional yang berada di dalam lingkungan masyarakat kita, yang dimana secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa manajemen yang mereka terapkan dapat diterima dan dapat menjadi satu dengan konsep-konsep yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Hal ini berguna untuk menjaga kestabilan dari perusahaan tersebut agar tetap eksis dan mampu terus berjalan di tengah persaingan pasar yang kian ketat. Tidak sedikit pula perusahaan internasional yang ternyata tidak mampu untuk mengikuti arus di dalam lingkungan masyarakat sehingga tidak bisa bertahan dan akhirnya terlindas oleh kebudayaan yang diterapkan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masuk ke materi selanjutnya, di sini bisa kita lihat pada gambar prinsip-prinsip apa saja yang diperlukan dalam menghadapi cross-culture literasi. Yang pertama, bagaimana memahami dan mengatasi perbedaan budaya. Terdapat hubungan yang signifikan antara biaya praktik bisnis dengan budaya yang melatar belakangi praktik tersebut. Kemudian, faktor budaya dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Di sini dimaksudkan apabila perusahaan dapat melihat dengan jeli atau mengambil potensi dari keunggulan budayaan yang ada di sekitar perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan secara tidak langsung didorong atau dibantu oleh keunggulan-keunggulan dari kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan yang mengoptimalkan keragaman budaya di area sekitar tempat mereka beroperasi dapat menggunakan keunikan budaya-budaya tersebut untuk memproduksikan produk mereka yang tidak dapat disaingi oleh kompetitor-kompetitor serupa, yang dimana kompetitor tidak memiliki keunikan budaya seperti yang mereka miliki. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi psikologi para anggota masyarakat, di mana mereka merasa dihargai dan memiliki peran dalam sistem manajemen internasional yang sedang berjalan dan diterapkan di seluruh belahan dunia. Lanjut ke materi selanjutnya adalah nilai-nilai prioritas. Dapat kita lihat, di setiap negara memiliki nilai-nilai prioritas yang berbeda, yang tidak bisa disamakan antara negara satu dan negara lainnya. Di negara Jepang misalnya, hubungan yang menjadi prioritas adalah hubungan, keselarasan, keamanan keluarga, kebebasan, kerjasama, kesepakatan kelompok, dan prestasi kelompok. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang ada di Malaysia, yang dimana mereka mengutamakan keamanan keluarga, keselarasan, keterbukaan, hubungan, spiritualitas, kebebasan, dan keterbukaan. Dalam artian, setiap negara memiliki nilai prioritas yang harus dihormati dan dijalankan oleh setiap manajemen internasional guna mendukung pengembangan perusahaan dan pengembangan nilai-nilai moral yang tetap terjaga di dalam lingkungan negara-negara tersebut. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat sekitar atau masyarakat lokal tidak kehilangan jati diri mereka dalam menerima dan menerapkan manajemen-manajemen baru yang ada di dalam lingkungan masyarakat mereka. Kemudian juga, hal ini bertujuan agar anggota masyarakat tidak kehilangan falsafah hidup mereka yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penerapan pola-pola manajemen internasional juga harus memperhatikan kompleksnya dan banyaknya kebudayaan yang berada di dalam anggota masyarakat, yang bertujuan agar masyarakat menjadi nyaman
dan tidak merasa terasingkan terhadap budaya mereka sendiri. Kemudian juga bertujuan untuk agar anggota masyarakat dapat menerima tatanan baru tanpa harus meninggalkan kebudayaan-kebudayaan mereka yang telah lama menjadi landasan dan falsafah hidup beserta pandangan hidup mereka yang telah berjalan selama berpuluh-puluh tahun dan telah diaplikasikan secara turun-menurun. Saya kira demikian presentasi singkat saya mengenai perbedaan budaya dan manajemen internasional. Tentunya di dalam penyusunan materi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Harapannya agar materi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua pada umumnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.